Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial ekonomi. Teman-teman semuanya, kami akan mereview kembali perjalanan ibadah haji kami pada tahun ini. Para pemirsa, saat ini kita lagi berada di sekitar Masjidil Haram. Para pemirsa, ini adalah rumah di mana Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, di rumah kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Para pemirsa, rumah ini sekarang dijadikan sebagai perpustakaan oleh pemerintah Arab Saudi. Sekarang kita lagi berada di sekitar Masjidil Haram. Nah, dan di dalam Masjidil Haram ada sebuah bangunan yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu Ka'bah atau Baitullah, di mana umat Islam untuk sholat menghadap ke Ka'bah ini. Oke, para pemirsa, kita mulai perjalanan kita dari Makkah menuju ke Madinah ya. Setelah jamaah haji menyelesaikan semua prosesi ibadah haji, maka jamaah haji menuju ke Madinah Al-Munawwarah bagi gelombang 2 untuk berziarah ke makam Nabi dan melakukan sholat arba'in. Para pemirsa semuanya, perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam adalah dimulai dari Makkah ini, Makkah Al-Mukarramah, dan beliau di sini mendapatkan berbagai tantangan dan cobaan, dan akhirnya beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah yang dulu dinamakan Yasrib. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan mulia bagi umat Islam. Di bulan Muharram ini juga banyak terjadi peristiwa penting. Salah satunya yakni hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah yang terjadi pada tahun 622 Masehi. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ini penuh dengan tantangan. Hijrah dilakukan karena dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy terus mendapat tantangan dan serangan hingga makar pembunuhan. Mereka semakin membenci ajakan Rasulullah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk hijrah, maka Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Para pemirsa semuanya, awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yasrib atau Madinah dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib lainnya. Pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yasrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW.
Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqobah. Isi perjanjiannya, kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh. Anak-anak kami tidak akan saling memfitnah, dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah isi perjanjiannya. Selanjutnya, pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqobah yang kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke Yasrib. Perjanjian Aqobah 2 diikuti 75 orang Yasrib dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang didampingi pamannya Hamzah. Saudara, isi perjanjian sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yasrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad SAW merintahkan kepada para sahabatnya untuk sembunyi-sembunyi hijrah dari Mekah ke Yasrib. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dan beberapa sahabatnya masih tinggal di Makkah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib. Nabi Muhammad menunggu turunnya ayat dari Allah untuk pergi hijrah. Para pemirsa, rencana hijrah Nabi Muhammad SAW didengar oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy khawatir Islam akan berkembang di Yasrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW karena khawatir akan lari. Pada malam itu pula Nabi Muhammad SAW meminta sepupunya Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut Nabi SAW dan berbaring di tempat tidurnya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat meski sudah dikepung para pemuda kafir Quraisy. Tak melihat Nabi SAW keluar dari pintu depan yang sudah mereka jaga. Tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumahnya, para pemuda terbangun dan masuk ke rumah Nabi SAW dengan penuh nafsu untuk membunuh. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Hal itu terjadi hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Nabi SAW dan Abu Bakar kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal itu dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tepat tanggal 26 Safar 622 Masehi atau tepat tanggal 17 Juni, Nabi Muhammad SAW didampingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Gua Sur.
Nabi Muhammad SAW memberitahu Abu Bakar bahwa harus pergi hijrah malam itu dan menunjuk Abu Bakar untuk menyertainya. Peristiwa itu terekam dalam kitab Fathul Bari. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu kemudian ditetapkan sebagai awal penanggalan Hijriah. Menurut riwayat para ulama pakar tarikh yang masyhur, tarikh Islam mula-mula ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ia menjadi khalifah pada tahun 17 Hijriah. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki 2 ekor unta yang telah aku persiapkan untuk berhijrah." Kemudian Abu Bakar memberi salah satu hewan tunggangannya, yaitu Al-Jada. Keduanya pun berangkat hingga sampai di Gua Sur, lalu keduanya bersembunyi di dalamnya. Sementara Amir bin Fuhairah, budak milik Abdullah bin Tufail bin Sahbarah, setiap pagi dan sore membawa susu untuk Nabi SAW dan Abu Bakar. Kemudian ia pergi di malam hari untuk menemui keduanya. Selepas itu Amir bin Fuhairah pergi merumput, sehingga tak satu pun dari para penggembala yang tahu. Tatkala Amir bin Fuhairah berangkat, maka Abu Bakar dan Nabi keluar mengikuti dari belakang hingga keduanya tiba di Madinah. Hadis riwayat Bukhari. Persembunyian Nabi SAW dan Abu Bakar di Gua Sur tersebut nyaris diketahui para musuhnya yang telah mengejar Rasulullah SAW. Namun dengan pertolongan Allah, Rasulullah dan Abu Bakar selamat. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahul ladzina kafaru saniyasnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Artinya, jikalau tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 40. Abu Bakar merasa takut bila seseorang dari kaum musyrik yang mengejarnya itu dapat melihatnya, yang akhirnya nanti Rasulullah SAW akan disakiti oleh mereka. Maka Nabi SAW menenangkan dan meneguhkan hati Abu Bakar. Dalam ayat lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna
wa yamkurullaha wallahu khairul makirin. Artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Mereka berkata, seandainya dia memasuki gua ini, niscaya sarang laba-laba itu tidak akan ada lagi di mulutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di dalam gua Sur itu selama 3 hari 3 malam. Ketika kondisi sudah aman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar lalu berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Abdullah bin Urekit dari Banu Du'il diminta sebagai petunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tihama di dekat pantai Laut Merah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar beserta penunjuk jalannya itu sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka pedulikan kesulitan dan rasa lelah. Mereka hanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Orang Quraisy mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu, termasuk Suraqah bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Tidak lama kemudian Suraqah bin Malik mendatangi tempat yang dimaksud dan dia menemukan Nabi Muhammad SAW beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil menyantap bekal yang diberikan oleh Asma putri Abu Bakar. Setiap kali Suraqah bin Malik mendekati rombongan Nabi Muhammad SAW, kudanya selalu tersungkur. Hal itu berulang sampai 4 kali. Suraqah yang percaya pada dewa berpikir bahwa itu adalah pertanda buruk, sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah. Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar hanya beristirahat di bawah panas membawa musim kemarau, dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwa Allah akan selalu bersama mereka. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf tepat pada waktu sholat Jumat. Sholatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Khutbahnya pun merupakan khutbah yang pertama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar tiba di Madinah
pada tanggal Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang akan dilalui Nabi Muhammad SAW, dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itu. Bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita. Dari celah-celah bebukitan, wajiblah kita bersyukur atas ajakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang dibangkitkan untuk kami, kau datang membawa sesuatu yang wajib ditaati. Itulah syair penyambutan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membuat program kerja dan melaksanakannya, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah pertama, membangun masjid. Pembangunan masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian, sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata, berkayu batang kurma dan beratap daun kurma. Masjid yang dibangun Rasulullah SAW bersama-sama kaum Muhajirin dan Ansor tidak hanya berfungsi untuk sholat mereka semata, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Seluruh aktivitas masyarakat Madinah dipusatkan di masjid. Itulah fungsi masjid yang sebenarnya sudah dibangun oleh Rasulullah. Dan inilah para pemirsa Masjid Nabawi yang berada di Madinah Al-Munawwarah, begitu indah dan megah, dipenuhi oleh jamaah-jamaah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.